Banyaknya santri yang berkumpul di Mbayat akhirnya sampai kedengaran sampai ke Demak. Kemungkinan itu dikhawatirkan apakah mau memberontak kan seperti itu. Sunan Pandanaran atau nama lainnya Kiai Ageng Pandanaran. Beliau yang berperan besar dalam mengislamkan Tembayat dan kanan kirinya. Beliau sampai mengislamkan Hajar Prawiro Sekti yang di Gunung Gambar, sampai Ki Ageng Majasto juga yang di Bumi Majasto, Bumi Arum Majasto, sampai ke daerah Wedi, Kiai dan Nyai Tasik. Peran beliau sangat besar untuk Islamisasi waktu itu zaman Kerajaan Demak. Waktu itu masih pemerintahan Sultan Trenggono. Sampai siar beliau kumandangnya sampai terdengar sampai Demak. Jadi mungkin kalau orang bilang dulu suara adzan dari Mbayat sampai kedengaran sampai Demak, itu kalau di cerita di
makan secara langsung, tidak dicermati, tidak mungkin seseorang azan sampai terdengar di Demak. Tapi yang terdengar sampai Demak itu syiar beliau. Banyaknya santri yang berkumpul di Mbayat akhirnya sampai kedengaran sampai ke Demak. Kemungkinan itu dikhawatirkan apakah mau memberontak kan seperti itu. Bagaimana latar belakang kehidupan beliau dengan Pandanaran sebelum menjadi tokoh agama? Eyang Sunan Pandanaran sebenarnya beliau asli dari Semarang. Beliau Adipati Semarang pertama. Selain sebagai Adipati Semarang, beliau seorang saudagar yang mungkin kekayaannya sudah melebihi batas, tapi dengan keridhaan hati beliau ikhlas meninggalkan harta benda hanya untuk datang ke Tembayat memenuhi permintaan seorang guru. Guru beliau Sunan Kalijogo, beliau diutus untuk datang ke Mbayat untuk syiar agama Islam di Mbayat. Sunan Pandanaran adalah putra dari Syekh Hambiah. Beliau tidak lain adalah Pangeran Lamongan. Kemungkinan besar beliau juga lahir di Lamongan, besar di Semarang, menjadi Adipati Semarang. Kalau soal orang tua, mungkin ayahnya Syekh Hambiah, beliau putra dari Eyang Sunan Ampel di Ampel Dento. Ibu beliau putra dari Kiai Ageng Getas Pandowo. Kiai Ageng Getas Pandowo adalah putra dari Kiai Ageng Bondan Kejawen, putra Prabu Brawijaya. Jadi Ki Ageng Pandanaran adalah cucu pertama dari Ki Ageng Tarub. Cucu pertama. Jadi beliau sendiri Sunan Pandanaran itu berapa bersaudara? Sunan Pandanaran dilahirkan 5 bersaudara. Sunan Pandanaran paling besar, nomor 1, berikut adiknya Raden Sumendi yang akhirnya menggantikan kedudukan beliau menjadi Adipati Semarang setelah Eyang Sunan Pandanaran meninggalkan Pandanaran untuk syiar agama di Mbayat. Dengan nama yang sama, juga memakai nama Pandanaran. Terus adik yang berikutnya adalah Nyai Ageng Ngilir, juga dimakamkan di Semarang. Selanjutnya adik beliau Kiai Ageng Bojong, beliau juga dimakamkan di Semarang. Adik beliau yang paling kecil adalah Pangeran Wot Galeh atau Pangeran Kajoran, atau nama lainnya Sayyid Kalkum. Beliau dimakamkan di Ponorogo. Beliau juga yang menggantikan kedudukan mertuanya, yaitu Eyang Bathara Katong, menggantikan sebagai pemimpin di Ponorogo. Jadi beliau juga dimakamkan di Ponorogo. Seputaran komplek makamnya. Pas persisnya di sebelah timur dari gedong makam Eyang Bathara Katong. Beliau hanya nyendekani dawuh, hanya melaksanakan tugas. Tapi indahnya beliau menjalankan tugas mungkin berbeda dengan sunan-sunan lainnya. Kenapa Mbayat? Tidak ada lainnya, beliau satu Sunan Kalijogo dan Sunan Tembayat, Sunan Pandanaran, yang mampu membuat Mbayat seperti sampai sekarang. Karena ajaran Simbah Sunan Pandanaran lah yang membuat mungkin tentreme, ayeme tanah Tembayat dengan ajaran beliau Patembayatan. Apapun dirembuk, diputuskan bersama-sama. Ono masalah dirembuk bareng-bareng.
ono pangan dipangan bareng-bareng. Akhirnya indah, tentrem mbayat. Kalau orang bilang, teman-teman bilang, tentreme mbayat, tentreme jagat, seperti itu. Oke, baik Kanjeng. Mungkin tadi jenengan bilang patembayatan. Itu kan masih asing mungkin di telinga saya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa patembayatan itu sendiri mungkin apa bisa dijelaskan? Oh, iya, nggih. Jadi untuk patembayatan, kalau saya bisa mengambil istilah itu, kita istilahkan patembayatan itu adalah metode dalam dakwah simbah Sunan Pandanaran yang menjadi cara untuk merangkul semua kalangan masyarakat. Karena kita tahu pada waktu Simbah Pandanaran berdakwah, berbagai macam aliran, berbagai macam kepercayaan, dan bahkan agama-agama yang lain sudah ada di Mbayat ini dengan metode yang Simbah miliki, merangkul semua, berduduk menjadi satu dalam satu kelompok, dalam satu tempat, dalam satu wadah, dinamakan patembayatan. Mengajarkan kehidupan apa yang sudah ada di sekitaran sini menjadi ilmu yang didakwahkan oleh Simbah Pandanaran, sehingga apa yang sudah ada di sini tidak akan berbenturan oleh apa yang dibawa oleh Sunan Pandanaran. Jadi kalau ada, sekalian saya menambahkan sedikit, sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih menemukan mitos-mitos dan cerita-cerita yang tidak bisa kita nalar secara logika dan tidak bisa kita bertanggungjawabkan. Ada beberapa orang, oknum, yang datang sowan ziarah ke Simbah Pandanaran ini, tanda kutip, untuk mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, dalam artian entah kekayaan atau apapun. Sedangkan yang sudah dingendikakan oleh beliau tadi, Simbah Pandanaran dari Semarang sampai ke Mbayat ini meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan semua jabatannya. Beliau datang ke sini hanya membawa niat sendika dawuh oleh gurunya. Dari situ diolah lagi kalimat sendika dawuh, ngestokaken dawuh guru Sunan Kalijaga kepada Sunan Pandanaran itu diolah untuk agar bisa diterima kembali oleh para murid atau kalangan yang sudah ada di sini. Bagaimana antara hubungan antara guru dan murid, antara pejabat dan rakyat, dan antara para petinggi kepada yang di bawahnya itu tidak ada paksaan, tapi tumbuh dari hati. Bagaimana ngestokaken dawuh yang sesungguhnya itu diajarkan melalui patembayatan. Meskipun tanpa membeda-bedakan, tapi ada rasa yang perlu kita dahulukan. Kemudian yang sering diajarkan oleh Simbah Pandanaran itu ada beberapa yang jarang diketahui, mungkin juga diceritakan dalam jagat pewayangan. Ada yang namanya Sastra Jendro. Beliau mengajarkan Sastra Jendronya itu dengan indah, dengan mudah untuk diterima. Kita tahu sastra itu adalah berbentuk entah pujian atau kalimat. Jendro itu kita artikan hubungan kita kepada Tuhan. Dibentuk lagi atau dilambangkan lagi oleh Mbah Sunan Pandanaran itu menjadi sajen Sastra Jendro. Seperti itu. Bagaimana tumpeng, bagaimana dan lain-lainnya, sajen-sajen itu menjadi sebuah alat untuk dakwahnya Simbah. Seperti itu. Jadi intinya bijaksananya Simbah untuk merangkai, merangkum, merangkul, ngesui yang ada di Mbayat. Biarpun itu hitam, putih, kuning, merah, dirangkul jadi satu. Tidak membedakan si merah, si kuning, si hijau, si putih, si hitam. Semua sama.
Makanya dengan adanya patembayatan itu tadi, kegotong royongan akan menjadi tentramnya daerah Bayat karena bijaksananya simbah. Tidak membedakan yang diaturkan tadi, tidak membedakan budayanya apa. Mungkin tidak membedakan karena agamanya apa. Tapi karena niat tulus dari hatinya masing-masing itu tadi bisa memahami yang diajarkan simbah. Kalau orang dulu mungkin cuma sebatas pengen belajar simbah itu, ayo ke Bayat biar diajari syahadat Bayat. Itu kalau dulu seperti itu. Cuma sebatas pengen ngerti syahadat Bayat itu seperti apa. Sampai sekarang pun juga masih ada beberapa orang yang bisa melafalkan syahadat Bayat itu. Jadi sepele karena yaitu ya masa peralihan. Jadi masih ingin tahu kok syahadat atau syahadat Bayat itu apa, kan seperti itu. Kalau boleh tahu sebelumnya itu di Bayat itu sendiri apa sih agama atau kepercayaan yang dianut sebelum datangnya Sunan Pandanaran? Nggih. melihat nopo temuan-temuan dari apa kayak jenenge arkeologi itu ada di tahun 1200-an sekian itu ada ditemukan arca Buddha dibuat tahun 1200-an kurang lebih di Desa Bogem. Itu yang menjadi penelitian sampai sekarang belum ditemukan, namun ada beberapa referensi di Bogem itu menjadi pusat agama Buddhanya pada masa itu, kemungkinan berarti kurang lebih kerajaan Singosari. Jauh sebelum itu di tahun 800-an Masehi juga ada penemuan yang dibuat atau diciptakan di tahun itu, yaitu prasasti, namanya Prasasti Ngruweng. Itu dibuat pada masa Rakai Kayuwangi, masa Mataram kuno. Jadi dengan beberapa hal yang ditemukan itu kita berkesimpulan sementara bahwa dulu sebelum Simbah Pandanaran atau Simbah Sunan Kalijogo datang ke Bayat, ke tempat ini, di sini sudah merupakan peradaban keagamaan yang luar biasa. Dengan bukti-bukti tersebut, akhirnya apa? Hindu berkembang baik di sini, Buddha berkembang baik di sini. Kemudian disusul oleh kedatangan para wali, Sunan Kalijogo, kemudian Syekh Siti Jenar, kemudian dilanjutkan oleh Simbah Sunan Tembayat, Islam, mengakulturasi semuanya. Akhirnya menjadi peradaban kebudayaan yang ada pada saat ini kita bisa saksikan, bisa kita rasakan, dan bisa kita pelajari sampai saat ini. Syahadat Bayat itu sebenarnya juga tidak jauh dengan syahadat yang sudah ada. Maksudnya syahadat apa jenis? Tauhid, syahadat tauhid, Rasul, dan syahadat Rasul itu. Cuman waktu dulu beliau itu syahadat itu dikemas dengan begitu indahnya, dengan lantunan mungkin bahasa Jawa. Tertariknya seseorang untuk belajar syahadat Bayat itu pun karena kemasan yang indah oleh Simbah Sunan Pandanaran itu. Mungkin kalau soal syahadat Bayat kan tidak bisa diwedarkan di sini. hanya sebuah sebutan. Syahadat Bayat itu sebuah sebutan yang memang diciptakan oleh Simbah Pandanaran untuk mengajarkan kepada para murid-murid santrinya ketika itu, kepada masyarakat, tentang ketauhidan. Kita mengakui keesaan Tuhan Sang Pencipta, dan juga ada bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai utusan, mempunyai kekasih yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ dirangkai sedemikian rupa oleh
Kanjeng Sunan Pandanaran untuk diajarkan kepada para pengikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk sadar tembayat. Jadi itu pun juga kan tidak secara paksaan. Simbah Pandanaran itu juga secara siarnya juga secara halus. Jadi waktu para penduduk baru ke sawah, waktunya beduk duhur. Kalau orang dulu kan Mancing. Nggih, itu mancing sholat duhur. Caranya juga ayo leren sik, berhenti dulu. Gek neng masjid, ning Mbah Pandanaran. Engko diajari syahadat mbayat. Seperti itu. Jadi tidak secara mencari ikannya tapi tidak Ngubah-ubah banyu nih. tidak ngobak-obak banyu. Seandainya ada nih cerita-cerita yang dulu mungkin penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Mbah Pandanaran ini, ada nggak mengalami kesulitan atau mungkin halangan atau bahkan mungkin tantangan dalam penyebaran agama Islam di Tembayat ini? Ada, kalau seperti itu ada, jelas ada. Jadi mungkin ada satu cerita dengan Ki Hajar Prawiro Sekti yang di Gunung Gambar. Jadi beliau itu utusan ke sana, utusan cantrik beliau sana tidak bisa. Akhirnya Simbah sendiri ke sana. Begitu mau naik ke Gunung Gambar itu pegunungan kidul itu, tapi ujung sana dekat semen Gunung Kidul sana. Begitu mau naik, Simbah itu dilempar batu dari atas. Oleh Simbah itu cuman disambut dengan halus dengan kaki beliau. Sampai tanah buat naik. Lempar lagi, naik lagi. Akhirnya itu sampai Simbah Pandanaran bisa sampai ke Gunung Gambar. Tempat yang beliau untuk naik itu disebut Ondo Rantai karena Selo Ondo, Watu Selo Ondo karena untuk naik beliau dari lemparan beliau. Waktu beliau juga mau mengislamkan Ki Gede Majasto, Ki Ageng Majasto, sama Simbah Pandanaran berkunjung ke Majasto. Ki Ageng Majasto itu petani yang ulet, seorang petani yang ulet juga tanahnya luas untuk pertanian. Mbah Pandanaran lewat di pematang sawah yang baru saja dibikin oleh Ki Ageng Majasto. Sesampainya di penghujung langsung ditemui oleh Ki Ageng Majasto. Marah-marah. Pematang sawah baru dibikin masih basah sudah dibuat lewat, rusak semua. Mau ditombak di Simbah Pandanaran itu oleh Ki Ageng Majasto. Tapi kebesaran hati beliau Simbah Pandanaran juga tidak mau untuk berduel dengan beliau itu tidak. Tapi juga cuman ngomong sama Ki Ageng Majasto. Sabar di sana. Dilihat dulu. Sebelah mana pematang sawah yang saya lewati yang rusak. Kalau ada yang rusak saya benahi. Itu tidak ada pematang sawah itu yang rusak dilewati Mbah Pandanaran. Akhirnya Ki Ageng Majasto mengaku kalah dengan Mbah Pandanaran. Akhirnya beliau ngeblat ke Mbayat. Ngeblat ke Mbayat waktu dulu katanya cerita tanah ini makam Cokro Kembang ini lebih tinggi. Karena permintaan Ki Ageng Majasto untuk ngeblat ke Mbayat nggak kelihatan dari Majasto kehalang bukit ini. Terus oleh Simbah Sunan bukit ini dipotong. Potongan bukit ini ditaruh ke sebelah utara situ. Sekarang yang ditempati makam Pangeran Ragil di Gunung Malang itu. Untuk karya kitab atau karya tulisnya Simbah itu sebenarnya banyak lebih ke saduran atau mengutip dari para gurunya, termasuk kutipan yang serat yang telah
ditulis oleh Sunan Kalijogo itu, yang diperintahkan oleh Sunan Bonang Serat Dewa Ruci itu dirangkum kembali, ditulis kembali, atau dipelajari, disadur oleh Simbah Pandanaran untuk diajarkan kepada para murid-muridnya, itu bernama Kitab atau Serat Niti Broto. Tuh, yang nanti pada akhirnya menjadi rujukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai kalau diurutkan itu menjadi itu kitab, apa itu namanya, Adabul Alim wal Muta'alim, itu menjadi rujukan bahwa tentang hubungan antar sesama, hubungan kepada guru, kepada masyarakat, lebih ke situ yang diajarkan, lebih ke sosialnya, sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Karena yang untuk hubungan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'alanya sudah tertanam, sudah ditanamkan di jiwa, di hati para pengikutnya, para pendereknya itu melalui syahadat tembayat itu tadi. Nah, untuk hubungan sosial, hubungan kemasyarakatnya melalui kitab-kitab yang disadur, yang diolah lagi oleh Simbah untuk diajarkan. Kurang lebih seperti itu. Kecuali itu kan juga ada ajaran beliau, mungkin serat beliau yang disebut Paramo Widya. Itu yang menyerat bab tata pemerintahan, yang akhirnya juga turun kepada Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram. Terus akhirnya setelah berguru kepada Eyang Sunan Pandanaran ketiga, Sedane Eyang Pandanaran ketiga, akhirnya beliau Sultan Agung Hanyokrokusumo juga berkenan membangun makam bayat yang begitu istimewa ini. Mungkin sejaman Mataram pun bangunan lebih indah dan istimewa ya hanya bayat ini, sebelum adanya Pacimatan Imogiri dan Kota Gede. Nanging pager bata dereng kongsi dadi, ning wis madeg jumuahnya. Jadi diceritakan